Welcome back di RF Channel on YouTube. Selamat hari Senin kepada Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat. Masih bersama dengan Ryan Filbert di RF Channel dan juga bersama Okta Invest sama Berjangka. Setiap hari Senin kita punya topik-topik menarik terkait dengan perdagangan derivatif, perdagangan forex, komoditi dan juga indeks. Dan juga jangan lupa untuk ikut di live webinar setiap hari Rabu yang diadakan jam 7 malam juga di RF Channel. Kita sama-sama belajar selama setengah jam. Biasa kita tanya jawab mengenai pemula bagi kita mau trading, lalu juga mengenai money management, lalu di setengah jam selanjutnya biasa kita akan membahas mengenai kondisi market terakhir pada saat itu seperti apa, apakah ada yang menarik untuk kita lakukan taking profit dulu lagi, udah taking profit, ada membuka posisi di mana taking profitnya dan di mana stop lossnya. Dan juga bila Anda ingin mengakses Telegram channel resmi dari Okta, Okta Invest sama Berjangka, okta.id, Anda bisa mengakses di Telegram channel OIB_Investama. Jadi hati-hati ketika Anda ditawari titip dana, di mana saya pribadi tidak pernah menerima penitipan dana, dan juga Okta Invest sama Berjangka adalah broker forex yang terdaftar dan diawasi Bapepti, regulator di Indonesia. Hal mengenai titip dana juga tidak diperbolehkan, jadi jangan sampai terpancing untuk hal-hal seperti itu. Nah, kita punya topik apa pada hari ini? Topik pada hari ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu jangan pernah stop loss, kan akan balik lagi. Ngapain kita harus melakukan stop loss? Nah, mungkin Anda pernah mendengar statement saya dan juga pernah mendapatkan penjelasan dengan cukup singkat, namun izinkan saya pada video kali ini akan coba membahas menjadi lebih panjang dengan studi kasus dan kenapa orang tiba-tiba mengambil satu kesimpulan jangan melakukan stop loss, toh bisa balik lagi. Dan tentunya dengan studi kasus di perdagangan derivatif, forex, komoditi maupun indeks. Buat Anda yang belum memiliki akun untuk belajar trading forex ataupun Anda mau melakukan transaksi perdagangan forex, Anda bisa membuka di okta.id, okta.id, bukan Okta yang lain. Kenapa? Karena okta.id atau Okta Invest sama Berjangka adalah broker yang terdaftar dan diawasi Bapepti. Dan kita akan mulai pada edisi kali ini dengan membahas jangan pernah stop loss, kan akan balik lagi. Oke, kita akan mulai. Pernahkah Anda trading? Ketika Anda buy, ya kalau misalnya Anda bisa buy atau Anda sell, karena dalam perdagangan derivatif kita akan pikirkan yang buy dulu karena gampang untuk diajarkan, kita bayangkan bagi Anda yang pemula juga. Pernahkah ketika Anda trading dan Anda buy, ketika turun Anda mendapatkan jurus dari mentor Anda untuk melakukan stop loss? Jadi yang namanya money management dan juga trading yang namanya suatu rencana trading atau catatan kita untuk melakukan trading plan, itu biasanya kita selalu mengatakan bahwa lakukanlah entry position dengan memastikan di mana taking profit dan stop lossnya. Dan itu diajarkan oleh hampir setiap orang yang melakukan trading. Meskipun nanti ketika Anda belajar lebih jauh, pendapat-pendapat itu bisa saja berubah, tapi pada basic yang pemula selalu mengatakan seperti ini. Nah, lalu ternyata ketika Anda sudah mendapati nasihat itu dan Anda jalankan, lalu ketika di stop loss satu posisi tersebut buy, kalau turun di stop loss, Anda mendapati posisi pair pasangan mata uang yang di stop loss akan mantul kembali naik dan menuju taking profit yang sudah Anda rencanakan. Jadi ada satu kondisi Anda melakukan stop loss. Kenapa di stop loss? Karena turun. Dan kenapa Anda melakukan stop loss ketika turun? Diajarin sama orang lain. Dan saya juga mengajarkan itu, membagikan dengan cara seperti itu. Tapi setelah di stop loss, dia kembali naik. Dan bahkan mencapai taking profit yang kita rencanakan pada waktu kita buy. Pernah? Nah, mari kita coba ambil sebuah simulasi agar kita tambah paham kondisi apa yang saya maksud. Kita coba lihat di layar, di mana pada sisi paling mana saya punya kursor hilang. Ayo, oke. Yuk kita lihat di sisi kiri ya. Sisi kanan ya. Apa yang terjadi? Ya ini lagi turun, oke ya. Apapun yang terjadi, kita melihat bahwa ya ini ada suatu support ya, kelihatannya cukup kuat supportnya. Kita juga melihat ini juga pada kisaran. So kita dapat mengatakan inilah support yang cukup kuat, dan inilah perdagangan XAU terhadap US dollar, emas terhadap US dollar, dan kita buy. Oke. Bagi sebagian orang, oh salah Pak, kalau namanya buy nggak boleh dalam keadaan candle hitam yang besar Pak, itu namanya
bearish yang kuat Pak, apapun ya. Andaikan Anda buy on support aja, jangan Anda bilang buy on reversal. Ketika kita melakukan ini seperti maha tahu, karena ini sudah kejadian ke depan, tiba-tiba kita kelihatan jago banget. Tapi ketika dihadapkan pada posisi ini, semestinya tidak salah untuk buy. Meskipun high risk, kenapa? Karena ada candle besar yang kemungkinan adalah kondisi yang penurunan berkelanjutan. Oke, biarkan saja dulu. Ternyata, nggak taunya dia malah turun dari posisi support ini. Sekarang, apakah dalam posisi Anda sudah buy di sini, Anda akan melakukan stop loss? Anda worry dong. Waduh, kalau turun lagi loh, ini masih jauh loh. Di bawah ini masih ada yang selanjutnya di bawah. Saya tidak tahu apakah akan turun lebih dalam lagi. Benar nggak sih cara Anda berpikir seperti itu? Nah, ternyata Anda lakukan stop loss. Udahlah, saya udah gak kuat ini, harus saya stop loss. Dan dia benar turun ke paling bawah. Seketika itu juga dia bounce back dan ternyata kembali ke taking profit. Anda sudah close posisi Anda, kembali ke resisten yang sudah Anda rencanakan sebelumnya. Anda apa rasanya? Menyesal? Yes, pasti menyesal. Oke? Dan ternyata ini adalah posisi tadi, dia sempat turun lagi, retrace kembali, dan dia kembali lagi dan menuju lebih tinggi daripada taking profit kita. Di sini Anda bilang, aduh sayang, saya harus stop loss. Yang kedua, kita juga dapati bahwa, aduh kenapa saya justru tidak taking profit lebih tinggi lagi. Betul nggak? Sekarang bayangkan, kalau Anda dapatkan posisi seperti ini dalam trading Anda, dalam pembelian Anda, mau dalam penjualan duluan terserah, Anda alami ini selama 5 kali, dan terjadi berturut-turut. Rasanya, advice stop loss yang diajarkan, bisa jadi Anda cabut, bener nggak? Kurang ngajar nih mentor yang ngajarin stop loss nih. Ngawur kamu, emang dasar mentor nggak ngerti. Pasti kamu tuh cuma omong doang, nggak pernah trading. Betul nggak berpikir seperti itu? Kenapa? Karena di dalam real life-nya terjadi seperti kondisi yang ada di layar terjadi 5 kali. Bisa? Mungkin? Pasti mungkin. Karena pasar selalu bergerak dengan tidak bisa dipastikan kebenaran ke depannya. Kalau semua ada yang bisa memastikan 2 detik ke depan, semua orang akan jadi maha kaya. Oke? Nah, sekarang saya kasih tahu. Ini masalah yang terjadi pada semua trader dan mungkin juga seorang investor. Waduh, dia lihat perusahaan yang labanya bagus sekali pertumbuhannya. Dia buy sahamnya. Nggak turun. Wah, salah nih. Sell. Ada juga yang terjadi. Dia beli. Wah, dia beli. Turun. Wah, ini bagus nih. Kalau bagus kayak gini nggak usah dijual. Akhirnya malah turun lebih jauh lagi. Tapi di satu sisi, ketika kita beli, kita bilang ini stop loss, exit strategi ketika stop loss kena pada garis ini, persen begini, saya stop loss. Gak taunya dia naik lagi. Pasti semua orang akan pernah mengalami hal ini. Oke? Sebenarnya stop loss adalah bagian yang saya sebut sebagai toleransi. Nah, apa toleransi yang bisa kita terapkan? Toleransi itu ada beberapa versi saya. Pertama adalah berhenti ketika mencapai batas penurunan. Jadi ketika Anda sudah tarik garis dan ternyata kena dan kena beneran, Anda harus jual. Dan selanjutnya yang terjadi, abaikan. Oke? Kenapa? Anda udah nggak punya. Kenapa Anda harus Anda lihat lagi? Boleh Anda lihat, tapi tidak boleh diambil hati. Sulit sekali loh. Oke? Berhenti ketika rasio keuangan tertentu. Wah, ini persentasenya sudah memakan margin saya sekian. Margin ini sudah menjadi toleransi maksimum saya. Ya berhenti. Selanjutnya, abaikan. Kalau Anda mau lihat, jadikan sebagai pelajaran. Nggak usah Anda ambil hati. Yang terjadi itu kita membawa hati kita untuk masuk. Saya, betul kan? Di stop loss malah naik. Besok, betul kan? Di stop loss. Yang dibawa adalah di stop loss malah naiknya. Bukannya dia berusaha untuk hanya mempelajari, ternyata taking profit saya benar. Loh, stop loss saya sudah benar di sini. Kenapa ya saya selalu kena stop loss? Oh, ternyata risk and rewardnya harus saya adjust. Jadi jadikan pelajaran, bukan diambil hatinya. Berhenti ketika waktu tercapai. Oh, saya pokoknya kalau udah 1 bulan begini-begini aja, tidak nyampe taking profit atau apa, saya otomatis stop loss. Atau taking profit nggak nyampe, terserah. Tapi setelah itu juga abaikan. Dan apa yang terjadi adalah di bagian akhir adalah statementnya, tetaplah berpegang pada kekonsistenannya. Yaitu apa? Ya udah, berdasarkan batas penurunan, berdasarkan rasio tertentu, berdasarkan batas waktu. Lain daripada itu, jangan Anda ubah. Kenapa?
Kalau Anda tidak pegang ini, Anda ubah terus-menerus, Anda akan terus akan berganti dari satu dengan yang lain, sehingga merusak probability-nya yang terjadi sendiri. Loh, maksudnya gimana, Ryan? Oke, begini. Setiap strategi akan selalu ada kecenderungan pada persentasenya. Contoh begini, bagi Anda seorang swing trading itu mungkin berhasil lebih tinggi dibandingkan peluang gagalnya. Kalau swing trading Anda kemungkinan gagalnya lebih gede daripada berhasilnya, berarti Anda harus adjust risk and reward-nya. Oke. Yang kedua, momentum trade. Momentum trade itu kemungkinan berhasilnya lebih kecil daripada gagalnya. Kalau ternyata lebih banyak berhasilnya dibandingkan gagalnya, berarti Anda harus adjust risk and reward-nya. Loh, kenapa? Kalau tidak, Anda akan lebih banyak ruginya daripada untungnya loh. Saya tahu statement barusan susah dan saya tidak berikan gambar, tapi lebih baik kita tidak melenceng lebih jauh agar video ini tidak bertambah panjang. Ada yang banyak ngomelin saya, bikin video bertele-tele, bermenit-menit, 3 menit aja kasih tahu apa yang harus saya beli. Ini itu pada channel edukasi, bukan kasih rekomendasi terus pamer loh. Saya beli jam tangan baru, jam tangan saya harganya 5 juta ya, nggak kayak ngono gitu. Nah ini nggak nyampe 5 juta sih, nggak mampu beli jam tangan 5 juta ya kan, apalagi yang puluhan juta, sayang ya. Nah yang penting kita harus tahu bahwa sebenarnya stop loss itu adalah bagian kecil dari sebuah toleransi yang mesti kita tetapkan dalam kita mengelola resiko. Oke, itu pesan dari video ini. Loh kenapa? Mari kita belajar dulu dengan studi kasus. Kalau kita keep hold tanpa stop loss, tidak selalu sesuatu akan kembali ke angkanya. Jadi bila ada orang yang berpendapat bahwa stop loss itu nggak perlu karena harga akan kembali ke posisinya, akan kembali break even segera. Kata-kata segera itu tidak sama dalam setiap penilaian. Sangat subjektif. Saya mau kasih lihat. Indeks Nikkei Jepang. Ini Anda juga bisa lihat kalau Anda trading forex, tentunya ada selain Anda bisa membeli forex, Anda bisa membeli komoditi, Anda juga bisa membeli indeks. Contohnya di okta.id, Anda bisa membeli Nikkei, Anda bisa DAX Jerman, FTSE 100 dari Inggris, ada juga Dow Jones Industrial Average 30, lalu juga Nasdaq 100 gitu ya. Nah, Nikkei, ada satu pelajaran yang menarik. Bayangkan bila Anda tidak melakukan stop loss. Coba kita pelajari dari indeks Nikkei ini, yaitu tanggal 29 Desember 1989 itu adalah nilai tertinggi dari indeks Nikkei di 38.957, dan nilai ini ternyata tidak pernah tercapai lagi sampai dengan hari ini. 1989, 2021, 38.957, even 38.000-nya tidak tercapai sampai detik ini. Hari ini masih kisaran 29.000, masih 9.000 lagi menuju titik tertinggi. Anda mau mengatakan bahwa hold saja, bahwa akan kembali, apakah menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan? Apalagi kalau Anda melakukan transaksi di perdagangan forex. Betul nggak? Berapa banyak floating yang akan Anda rasakan? Jadi, boleh nggak kalau kita buat kesimpulan? Versi saya ya. Apakah boleh tanpa stop loss dalam melakukan trading atau investasi? Boleh, menurut saya pribadi. Tapi siap aja, setor modal untuk menahan penurunan panjang. Loh, sekarang kita imajinasikan. Coba kalau Anda beli di sini. Kalau Anda nggak setor di perdagangan forex, Anda akan apa? Dikejar MC toh. Betul nggak? Apalagi Anda nggak pernah siap untuk memang mungkin terjadi penurunan. Kalau Anda kuat setor terus, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak kuat setor, di forex Anda MC loh. Margin call. Oke? Kedua, tapi ada syarat kedua menurut saya. Tanpa stop loss, tapi tanpa pembelian selanjutnya, Anda akan hanya hoki-hokian. Loh, coba lihat. Anda akan turun terus. Kalau Anda lakukan pembelian secara berkala, secara otomatis, nanti nilai rata-rata ini pun akan teradjust turun, bener nggak? Loh iya dong, Anda dapat nilai ujian 10, Anda dapat nilai ujian 5, 10 tambah 5, rata-ratanya udah mendekat ke tengah, betul nggak? Yaitu di 7,5, bener nggak? 10 tambah 5. Sekarang Anda dapat 5 sekali lagi, coba. 10 tambah 5 tambah 5, berarti udah jadi 20. 20 kalau dibagi 3, sudah turun dari 7 menuju 6, betul nggak? Tambah lagi Anda dapat 3, coba. 10 tambah 5 tambah 5 tambah 3, Anda akan dapat 23 dari 4, udah kurang dari 6. Berarti makin turun
Kalau ujian Anda pengen makin naik, makin turun, Anda adjust pembeliannya, membeli lebih, rata-ratanya akan mengejar ke yang titik terendah. Berarti selain Anda mesti menahan titik tertinggi itu dari penurunan dengan menambahkan modal karena margin, yang di bawah juga perlu margin. Jadi sebenarnya nggak salah, cuma kalau Anda cuma membeli pada satu titik saja dan berharap kembali, Anda sudah tidak lagi berbicara dengan buy and hold, tapi Anda menjadi buy and hope, membeli dan berharap please segera naik. Ya, coba, ini udah doanya belum terjawab nih. Coba aja Anda lihat, dari tahun 38.000 tahun 1989, adik saja lahir tahun 90. Saya tahun 86. Berarti cuma selisih 3 tahun dari umur saya sekarang, 35, udah 32 tahun ditungguin loh. Ya kan? Berarti parah sekali. Betul nggak? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi bukan berarti adalah salah strateginya. Apakah Anda mengenal setiap strategi yang Anda mau melakukan? Yang mau Anda lakukan sebelum Anda lakukan. Banyak orang kan yang ikut katanya. Tidak boleh. Kenapa? Karena setiap strategi itu sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi digunakan pada orang yang paham dan ngerti, itu hasilnya akan berbeda. Jadi bukan saya juga bicara mengenai anti robot. Robot bagus. Ada banyak loh, ketika saya ngobrol sama Pak Chandra dari Success Before 30, banyak yang masuk ke saya ngomelin saya. Kalau nggak ngerti robot jangan ngomong. Kata siapa, gue juga punya robot. Iya dong. Tapi saya kasih tahu dulu, robot saya logiknya saya paham. Lagi tidur dibangunin pun saya bisa jawab. Errornya di situ tuh. Bisa jawab. Kenapa? Karena saya yang buat. Lupa, tapi saya kan nggak ngerti. Mau kaya tapi tanpa usaha. Jadi bingung juga kadang-kadang. Anyway, cukup saja untuk video kali ini. Jadi semoga bisa memberikan manfaat buat kita bersama. Dan sampai ketemu di video selanjutnya hari Senin dan juga hari Rabu live trading bersama saya. Dan bila Anda ingin mendapatkan jurnal trading harian, Anda bisa ikut langsung di Telegram channel daripada Okta Investama Berjangka yang resmi, yaitu OIB_Investama. Setiap hari kita punya review dari trading jurnal. Jangan ngomong trading signal, tapi trading jurnal, agar kita bisa tahu, ini begini itu begini. Dan kita juga bahas pada setiap hari Rabu live di RF Channel jam 7 malam. Oke, sampai ketemu. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.